kilometernya belakang dulu. Kilometernya itu 220, jam 5.10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas apa aja sih kekurangan dari motor saya nih, motor ini yaitu motor PCX 160 tahun 2022 yang versi ABS. Apa aja kekurangannya? Ini dia. Ya, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat di saat-saat udara yang cuacanya agak fluktuatif ya, kadang hujan, kadang panas. Ini aja tadi panas bener tapi kemudian mendung nih. Sore ini sambil jalan saya akan bahas cerita sama teman-teman ini yang saya alamin, karena kebetulan motor saya masih inrayan ya, baru 220 kilo. Nah, apa aja sih kekurangan yang saya rasakan dari Honda PCX 160 2022 versi ABS ini ya, warna black brilliant ya. Ini adalah pendapat yang relatif ya, jadi silakan aja kalau teman-teman ada yang nggak setuju, silakan protes, boleh sih catat di kolom komentar ya. Nah, ini akselerasinya kalau gini enak nih, selap-selipnya lumayan nih, lumayan bisa kenceng, akselerasinya enak lah ini sebenarnya. Oke, bahas lagi kekurangannya. Yang pertama adalah shock breakernya belum tabung ya. Beda dengan Honda ADP saya, karena kebetulan shock tabung itu setahu saya saat ini baru ada di ini ya, yang sekelas 150 cc itu baru ada di Honda ADP ya. Ya, shocknya belum tabung dan saya merasa jeduk ya. Jeduk itu, bentar nih, enak ini nih. Nah, kalau agak miring-miring ini lumayan enak. Balik lagi ke shocknya ya, shocknya belum tabung dan jeduk. Nah, jeduknya ini saya merasa nih kenceng nih saya nih. Kalau narik nih enak nih. 70, 80 nih enak nih, cepet nih. Sayang treknya pendek. Oke, balik lagi. Shocknya jeduk itu saya merasa dari engine mountingnya ya. Jadi jeduknya itu mengakibatkan perut saya seperti kekocok ya, jadi mules gitu. Jadi bukan pantat yang sakit tapi perut yang terkocok. Karena saya banyak baca-baca dari grup Facebook ya, teman-teman PCX juga merasa bahwa jeduknya ini berasal dari engine mounting ya. Engine mountingnya banyak yang ditambah oleh karet segala macam, teman-teman yang udah punya PCX duluan, karena kebetulan PCX 160 ini kan lahirnya 2021 awal tuh, jadi udah setahun lalu ya. Tentu teman-teman yang udah punya lebih tahu duluan ya. Oke, yang kedua selanjutnya adalah mesin agak kurang halus ya. Kenapa? Tapi ini jadi saya maklumi karena
cc yang 100 berapa? 157 ya kalau nggak salah ini. 157 cc dibulatkan jadi 160 ya. Saya memaklumi karena yang Honda ADP aja, nah ini kalau ngerasa nah ada apa namanya, posisi tidur nih, aduh kerasa banget jegluknya, perut yang kekocok. Nah saya ini di depan ada lagi polisi tidur nih, kerasa banget rasa ininya, aduh kerasa banget. Itu yang shock breaker. Yang kedua saya lanjutkan lagi, mesin agak kurang halus itu saya bisa memaklumi karena ADV yang 150 cc pun dia nggak halus-halus banget ya. Tapi itu jadi kekurangan. Mudah-mudahan di selanjutnya, produksi selanjutnya mesinnya bisa lebih halus lagi walaupun cc-nya 160 ya. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga, menurut saya visor depannya, visor standar, visor bawah ini terlalu pendek ya. Mungkin ini relatif ya, pendapat orang relatif, beda-beda mungkin. Kebetulan kalau saya suka bawa anak taruh di depan nih, jadi visornya merasa kok pendek nih, jadi mesti diganti yang agak lebih tinggi lagi visornya. Mungkin ini untuk lebih aerodinamisnya ya, jadi udara yang ini ya, mungkin Honda punya pemikiran seperti itu, tapi bagi saya ini agak kurang tinggi ya, untuk meminimalisir angin supaya nggak kena langsung ke muka anak saya yang kalau duduk di jok depan gitu kan. Itu visor yang agak pendek ya. Selanjutnya, aduh macet, enggak sih, di samping kita ini ada Sungai Cisadane. Ini saya melintasi daerah Babakan, Pasar Lama. Ya selanjutnya yaitu klakson kurang berwibawa. Itu bahasa saya, klakson agak kurang kenceng ya. Jadi mesti cari klakson yang agak lebih kencengan lagi suaranya, supaya ketika orang takutnya bengong segala macem ya perlu klakson lebih kencang lagi lah suaranya. Kemudian selanjutnya ini relatif ya, kalau dibandingkan dengan kompetitornya ya, di kelas ini ada Yamaha NMAX misalnya ya. Honda PCX 160 ini belum connect ke HP ya, belum bisa connect ke HP walaupun fiturnya di speedometernya canggih, terlihat mewah, tapi memang belum connect ke HP. Tapi ada yang bilang juga, ini relatif sebenarnya, connect ke HP ya buat apa juga kalau cuma lihat-lihat doang, ya kan? Ya setahu kita yang di Yamaha NMAX pun itu hanya lihat-lihat, ya lihat posisi di mana sih sepeda motor segala macam. Nah kalau hanya lihat-lihat ya buat apa juga gitu kan? Toh itu nggak bisa dipakai pada saat motor jalan. Bisa connect ke HP-nya pun hanya bisa digunakan pada saat motor berhenti ya. Ya buat apa juga kalau jalan-jalan, motor jalan sambil lihat-lihat ke HP. Ya percuma juga menurut saya itu. Tapi di Honda PCX 160 ini alangkah baiknya bisa connect juga ke HP kan. Mungkin dengan fitur yang lain, karena itu udah bisa dilakukan oleh si Honda Forza ya, Honda Forza 250 dia bisa connect ke HP nya, sementara PCX 160 ini belum. Oke, yang selanjutnya PCX 160 ini sudah tipe ABS, pengeremannya tipe ABS ya, tapi ABS-nya ini hanya satu channel yang di depan. Kenapa nggak dibuat dua-duanya? Ya kita compare dengan di tetangga sebelah lah, yaitu Yamaha NMAX ya, mereka udah dua-duanya ya. Kemudian selanjutnya menurut saya kekurangannya adalah warna motor. Nah,
kalau narik jalan kosong agak enak, enteng memang gasnya nih. Yaitu selanjutnya ya, sambil cerita nih nggak apa ya. Selanjutnya adalah warna motor yang monoton, cuma satu warna aja rata-rata ya. Tidak ada yang double tone, jadi kurang variasi warnanya. Hanya seperti saya punya hanya brilliant black ya, alias hitam glossy ya. Saya sih pengennya ABS tapi tipenya yang hitam dop, tapi ternyata hitam dop itu hanya ada di CBS ya, tidak ada di ABS. Nah, jarang yang double tone, nggak ada yang double tone malah. Nah, itu menurut saya warnanya monoton ya. Mudah-mudahan menjadi masukan buat Honda untuk bisa ada variasi lagi, entah warna peleknya divariasi, entah warna bodinya segala macam bisa double tone ya. Itu dia. Selanjutnya yang saya bilang adalah bodi si Honda PCX 160 ini yang rawan lecet. Rawan lecet ya. Entah lecetnya karena apa, saya ini juga karena saya kebetulan ada lecet kecil-kecil juga. Kalau ada yang bilang karena catnya yang tipis lah segala macam, tapi yang jelas perlu perhatian ekstra mengenai bodi yang rawan lecet ya. Itu dia ya, mungkin nanti masukan buat Honda supaya dibuat yang catnya agak lebih tebal segala macam, supaya meminimalisir lecetnya ya. Sayang kalau itu. Oke, saya lanjutkan. Agak padat juga nih nasinya, kalau sini tarik-tarik kan nih sama gesek di depan nih. Oke, selanjutnya adalah Honda PCX 160 ini tidak ada brake lock ya. Brake lock itu penting ketika kita berada di posisi mepet lagi. Penting ketika kita berada di posisi nanjak. Nah, kebetulan di Tangerang ini saya suka melewati jalan kereta ya. Nah, jalan kereta itu kadang nanjak, di posisi kita nanjak dia mesti ngerem, nungguin kereta lewat. Nah, itu perlu kita brake lock. Nah, di PCX 160 ini tidak ada brake lock ya. Itu merupakan satu kekurangan buat saya. Sementara di yang lain ada yang lebih murah dari ini, justru ada brake locknya ya. Ya, selanjutnya jok ya. Joknya ini saya suka merosot ya. Joknya ini suka merosot ya. Jadi kulitnya nggak nempel sama busanya ya. Dan kemudian juga busanya itu agak keras ya. Ciri khas Honda ya, agak keras. Tapi memang terdapat cekungan untuk si driver agak lebih nyaman. Ya, di bokongnya agak lebih nyaman. Tapi busanya tetap keras dan agak merosot. Ciri khasnya Honda, sama seperti Honda ADV saya juga agak merosot, makanya suka sering diganti kulitnya ya. Itu yang masalah jok. Kemudian selanjutnya kalau dari penampilan nih, mungkin teman-teman ada yang merhatikan atau enggak, ada bonggol di depan kaki nih. Kalau di wilayah kakinya ada bonggol di depan yang fungsinya apa nggak jelas nih. Kayak tumor lah di bagian bodi ini, buat injekan kaki juga agak miring segala macam. Nah, ini menurut saya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya juga. Kenapa ada bonggol seperti ini? Nggak, ini juga malah di sini jadi rawan lecet ya. Kalau yang bawa boncengan anak kecil suka kaki yang nginjek ke situ malah. Makanya saya kasih tank pad ya, supaya kaki nggak bikin lecet, atau sepatu tuh nggak bikin lecet ke si bonggolnya ini ya. Ya nggak tahu juga manfaatnya apa si bonggol ini nih. Ya, itu menurut saya jadi satu kekurangan sih sebenarnya. Kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih menurut saya. Kalau kebetulan saya belum servis pertama. Nanti kalau servis pertama akan saya komplain kepada bukan komplain, tapi ini menurut saya ini lampu dekatnya itu di setting terlalu jauh ya. Jadi kurang dekat menurut saya. Jadi agak lebih tinggi nih settingan di motor saya ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa
setting oleh mekanik ya kalau saya servis pertama ya. Ya teman-teman, itu aja pendapat saya mengenai kekurangan dari Honda PCX 160. Sekali lagi, ini adalah persepsi pribadi. Teman-teman bebas boleh berpendapat apa saja, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan juga menjadi masukan buat si produsen motornya juga, buat teman-teman yang ingin beli sepeda motor PCX 160 ini, biar jadi ada satu referensi juga. Mungkin yang udah punya bisa jadi satu perhatian yang kayak body gampang lecet segala macam, bisa jadi waspada lagi segala macam. Nah, itu pendapat pribadi saya. Buat teman-teman yang kurang setuju atas pendapat saya, silakan komen. Atau teman-teman yang punya PCX segala macam, yang PCX 160 udah punya, mau mengumumkakan pendapatnya, silakan di kolom komentar ya, biar semuanya, karena ini adalah pendapat pribadi ya, relatif. Mungkin masing-masing motor perlakuannya berbeda segala macam, ya kan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Oke, itu ya teman-teman. Semoga pemaparan saya bisa bermanfaat. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, keluarganya bahagia, rezekinya terus melimpah, dan tetap rukun, damai semuanya. Jangan lupa untuk tetap produktif dan selalu berpikir positif. Jangan lupa ini ya, di subscribe dan like juga ya. Silakan di komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu atuh.